Oke, salam sehat teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara routing PCB dari skematik. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat skematik, yaitu ini adalah skematiknya. Kita copy paste skematik dari modul jobsheet ini ya. Nah, ini skematiknya. Mari kita konversi ke PCB. Nah, pertama-tama jangan di close, kita buka file skematik ini, terus kita pilih switch to board. Di sini udah ada generate atau switch to board. Kalau di sini nggak ada, bisa kalian pergi ke file, terus pilih switch to board. Oke, sama aja itu. Create from schematic, yes. Nah, di sini sudah ada komponen-komponen itu. Kalau kita lihat dari job sheet-nya itu, ini ada di sini. Ya, komponen yang bersama yang kita gunakan. Oke, sebelum saya mulai untuk routingnya, saya tidak terbiasa dengan latar putih seperti ini ya kalau di board ya. Jadi saya ganti dulu di user interface. Ini layout skematik, yang saya ganti adalah layout ini. Kita ganti black seperti ini. Saya terbiasa menggunakan seperti ini. Terus sebelum saya memindahkan komponen ini, terus saya routing, itu langkah yang paling awal saya lakukan adalah merubah gridnya. Grid di sini displaynya saya on kan, terus satuannya saya jadikan milimeter karena kita bisa menggunakan milimeter. Terus ukurannya defaultnya adalah 1,27. 1,27 ini menurut saya terlalu besar ya. Jadi saya kecilkan. Lah, cara mengecilkannya itu kalau tidak salah sudah ada di video saya yang kedua, yaitu kita bagi dua. Kita bagi dua dari nilai 1,27 karena itu sudah merupakan standarisasi dari desain PCB atau komponen-komponen yang ada di pasaran. 1,27 separuhnya adalah 0,635. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul gridnya, dan ini antar grid ini jaraknya adalah 0,635. Oke. Bagi yang ada di Eagle 8 seperti saya, seperti ini tuh sulit untuk memindahkan komponen sebenarnya ya. Ini saya hapus dulu untuk garis yang terluar ini supaya kita lebih enak mendesainnya. Oke, desain PCB itu kalau bisa desain sekecil mungkin, tapi dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang akan kita sepakati. Nah, di sini untuk yang modul 1 ini, di mana kita mendesainnya adalah dengan peraturan tidak boleh ada jalur merah atau jalur di atas PCB atau yang menggunakan jumper di atas PCB, dan tidak boleh ada jalur yang masuk di sela-sela kaki IC ini. Jadi kalau di contoh modul ini saya tidak menyalahkan, namun kita sepakati untuk desain yang ini kita tidak boleh ada jalur yang seperti ini melewati kaki IC. Kalau resistor nggak apa-apa, kalau transistor juga tidak boleh. Komponen lain menyusul ya, kita coba untuk routing dulu. Nah, cara routingnya bagaimana? Nah, ini komponennya itu dari skematik dipindahkan ke board itu secara acak, dan kita harus menatanya sendiri secara manual. Nah, ini adalah tantangan tersendiri ketika kita mendesain PCB atau mau routing PCB, yaitu menata komponen acak ini menjadi komponen yang tertata. Oke, pertama-tama kita pindahkan IC-nya dulu, karena IC ini merupakan suatu komponen yang penting dan semua komponen yang ada di PCB ini itu terkoneksi pada IC. Kita pindahkan dulu. Nah, setelah itu baru kita lihat satu persatu per kakinya. Per kakinya itu komponennya yang nyambung di kakinya itu apa aja. Kita urutkan, kita
drop satu-satu. Nah ini kan masih ribut ya. Jalur kuning ini jalur yang nyambung antara kaki yang ada di PCB ini ke komponen lainnya. Biasanya saya menyederhanakan ini itu menggunakan resistance ini. Maka jalur akan lebih sederhana. Terus kita bisa mencoba untuk routingnya ya. Oke, yang pertama saya coba di pin nomor 1 ini. Saya lihat pakai mata ini. Ini nyambung di komponen apa aja? Oh, nyambungnya di komponen ini 1 sama 2 ini. Oke, saya move dulu dua komponen ini ke sebelah sini. Sama ini ya. Oke. Setelah saya move seperti ini, terus saya lihat di kaki sebelahnya ada komponen apa aja kok mengarah ke sana. Ini ada komponen push button. Oke. Push button ini tadi kalau nggak salah kalau kita routing itu ada komponen resistor dan kapasitor. Nah itu komponennya di mana aja kita cari lagi. Ini sama ini. Oke, kita pindahkan dulu. Kita kumpulkan aja dari satu dulu. Nanti ditatanya ditata lebih dalam lagi ketika kita sudah mengkelompokkannya. Terus ini kan jalurnya terlalu banyak, kita sederhanakan lagi, kita resistance. Oke. Sudah selesai. Terus tadi ini resistor apa? Kita lihat pakai kacamata, pakai mata ini dulu. Oh, ini untuk resistor yang ini. Terus satunya lagi ini untuk resistor yang ini. Oke, kita pindahkan. Oke, terus tadi di transistornya ada relay sama LED ya. Oh, relaynya itu yang ini. Nah, ini ada ground, ini nyambung resistor tadi, ini yang nyambung relay. Terus ini ada LED. Berarti sebelah satunya pasti LED. Ada resistornya juga. Tadi jumper 1 dan 2 itu merupakan miliknya relay. Kita kelompokkan dulu. Terus jumper 3 ini adalah supply dari sistem. Oke, kita resistance. Nah, di sini kita harus pintar membayangkan ya, membayangkan bahwa komponen ini terkoneksi di sebelah mana. Komponen ini nanti kalau jalurnya seperti ini bagaimana. Nah, itu kita harus bisa membayangkan. Pertama-tama ini saya coba, kalau misalnya saya taruh sini, otomatis saya mepet dengan push button. Oh, jadi transistornya ini jangan ditaruh sini, kalau bisa taruh sebelah sini. Oke, kita rotate dulu. Kita rotate seperti ini. Satu aja dulu ya. Terus ini kita taruh sebelah sini. Oke. Terus teman-teman usahakan jarak antar hijau-hijau ini, pinnya ini itu segini ya, 2 kotak ya, kayak yang dicontohkan IC ini, itu sudah paling minimal sih. Kalau ingin lebih dempet lagi, saya sarankan jangan dahulu. Kita harus biasa dengan jarak seperti ini dulu ya, 2 kotak ini. Oke, kita pindahkan LED. Ini kita taruh dulu seperti ini. Kita bayangkan kalau seperti ini kan, jadi desainnya itu pin 1 ini nyambung kemana? Nyambung ke sini gitu. Jadi kita harus pandai membayangkan dulu. Harus bisa membayangkan dulu lah. Ini seperti ini mungkin.
Oke, sebatannya di sebelah sini. Oke, saya rasa ini sudah cukup lah untuk modal root ya. Kita coba routing dulu. Lah routing di sini tuh kalau kemarin kita belajar di video kedua kalau ketiga ya, kita duplikasi PCB itu menggunakan ini line. Tapi kalau di sini kita routing, kita menggunakan menu root di sini. Lah menurut ini lah di sini saya bilangkan tadi bahwa tidak boleh ada warna merah di atas PCB, adalah jalur merah yang di atas itu menggunakan jumper. Jadi kita menggunakan bottom. Terus jalur minimal yang kita gunakan adalah sebesar 0,6. Base paling minimal ini. Ini paling minimal untuk peraturan kita yang akan kita gunakan. Dan saya di sini menggunakan 0,8 aja. Lebih besar. Kita routing mulai bagian dari IC. Nah, di sini ada macam-macam bentuk untuk jalurnya ya. Kalau ini itu kotak, kalau ini itu yang 45 derajat yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya lebih suka routing itu dengan jalur 45 derajat ini karena ini itu ibaratnya kita balapan ya. Jadi di suatu sistem ini kan pasti ada arusnya. Kalau kita balapan atau kita berada di jalanan raya lah, kita lewat tikungan jalur yang dia siku seperti ini 90 derajat dengan jalur yang landai seperti ini lebih enak mana untuk dilalui. Nah itu ibaratnya sama dengan kita arusnya itu lebih enak bagaimana seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di bagian yang dalam-dalam dulu aja. Seperti ini. Kita sambung dulu. Routing lagi. Terus ini lewat sini. Groundnya sebelah sini. Ini LED-nya nyambung di transistor ini. Setelah itu ini bisa kita pindah di bawah sini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jaraknya itu paling aman adalah kotak. Ini kalau kalian mau nyambungin warna biru pun juga harus seperti itu. Kalau ini kan satu kotak setengah lah istilahnya, itu kurang sih menurut saya sih. Jadi kita lebarkan, kita pakai menu Android ya. Kita lebarkan sebesar 2 kotak. Coba ada lebih dikit gini. Terus mana lagi nih? Oh ini. Oke, kita sambung-sambungkan dulu yang bisa tersambung.
Oke, ini kurang satu jalur, dua jalur. Jalur yang ke sini dan jalur dari sini ke bawah sini. Lah, saya rasa ini sudah tidak ada jalur kuning yang belum disampok. Oh, ini masih ada satu lagi. Dari ini ke ground situ. Lah, kita mengalami kesulitan menyambungkan groundnya yang ada di sini. Karena dari dinding-dindingnya itu banyak yang tertutupi dan terhalang. Tidak boleh ya teman-teman ya, kalau misalnya ini tuh garisnya tidak menyala biru, kita cross seperti ini. Saya matikan, saya cross seperti ini tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan dia harus kemana. Kalau kita cross seperti ini tuh ya konslet semua tuh, nanti komponen yang akan kita cetak. Oke ya, jadi kita carikan jalur untuk ground ini. Ini kita putus dulu deh. Terus oh, bentar. Ini bisa seperti ini ya, teman-teman ya. Setelah lewat sini, terus lewat sini. Oke, sudah ketemu. Ini kita pindah dulu ke atas jalur karena akan dilewati ground. Yang tadi saya bilang, kalian harus pintar membayangkan untuk jalurnya lewat mana. Ke sini kita pindah. Saya kalau jalur seperti itu nggak suka ya, jadi saya unroute, terus saya unroute lagi. Terus rencana tadi itu seperti itu. Tadi saya sambungkan lagi 5 voltnya yang belum nyambung tadi. Groundnya saya lewatkan sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, nyambung ke sini. Oke. Sebentar, ini kurang naik satu. Oke. Groundnya mulai mencari jalan. Nah, ke tengah sini. Bentar, saya kelebihan untuk memulainya itu. Situ. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah tidak ada jalur kuning yang belum di-route. Jadi semuanya sudah selesai kita routing. Nah, sekarang kita kasih frame ya. Kira-kira ukuran PCB kita itu berapa? Kita pakai frame, kita ke frame pakai menggunakan line ini. Terus ini kita pilih dimension. Terus widthnya jangan besar-besar, kita menggunakan 0,2 aja. Itu tidak apa-apa kalau untuk bikin frame. Terus bentuknya kita pakai yang bentuk 90 derajat tadi. Terus kita gambar untuk framenya. Kurang ke kiri.
Oke, sudah selesai. Bisa bawa ke tanda plus bawah dulu ini. Nah, kita ukur menggunakan dimension. Ukurannya kira-kira berapa? 56,52 mm dikali 41,9. Jadi ini sekitar 5,6 cm dikali 4,1 cm. Lah, sebenarnya kalau saya lihat ini tuh bisa diperkecil lagi ya untuk desainnya ya. Jadi ini kalau saya bayangkan tuh relaynya ini di rotate 90 derajat ke kanan. Terus tombol-tombol push button ini digeser ke sebelah kiri, dirapatkan lagi. Maka kan desainnya kan menjadi lebih kecil. Oke, akan kita coba ya langsung ya. Saya akan unroad dulu beberapa komponen yang nanti akan kita pindah. Oke, yang bagian sini sudah, tinggal saya mampatkan ke sebelah sana. Ini saya blok, terus saya pindahkan ke kiri. Saya pindah grup. Satu lagi. Oke, sudah cukup. Ini saya root dulu. Saya root lagi. Kalau ini tinggal nyambung di sebelah sini. Oh ya, jangan lupa dirubah lagi ini ya. 0,8. Oke, sudah lah. Ini tadi saya bilang di rotate ke sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan berarti ini saya unroot dulu. Ini saya blok. Seperti ini ya teman-teman ya. Terus ini saya pindahkan ke sini. Terus kita routing lagi. Oke. Oke, sudah kita pindah, kita rubah desainnya, kita lihat ukurannya berapa ya. Sebelum kita mengukurnya, kita ini drag dulu ke sini, kita pepetkan lagi, dan ini ke sini. Ini pasti lebih kecil. Oke, terus kita ukur pakai dimension. 38 tadi 41, ini 51,4, tadi di mana? Sudah lumayan lah, sudah lebih kecil lagi. Oke, ini video dimana kita routing dari skematik dengan beberapa peraturan tadi yang saya sebutkan. Semoga kalian bisa mengikuti tutorial legal ini ya, pembelajaran legal ini, dan kalian bisa mengembangkannya lebih. Untuk next video itu masih banyak sih
ada kita routing PCB double layer, jadi atas bawah ada jalurnya. Kalau ini kan cuman jalurnya di bawah aja. Terus nanti custom komponen, jadi komponen-komponen resistor seperti ini itu pinnya itu menurut saya itu terlalu kecil, jadi nanti bisa kita custom yang lebih besar lagi. Terus kita bentuk rubah kaki komponennya itu enggak heksagonal seperti ini, kita mau merubah seperti itu bisa. Terus habis itu kita sampai proses mau dicetak di print-printan ya. Nah, untuk sementara ini di video ke-5 ini saya memberikan materi tentang routing PCB dari skematik. Oke, semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajarnya. Saya akhiri, salam sehat kan kawan.